Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rain. Saya mahasiswa dari Universitas Majalengka, program studi Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan membahas tentang pengkondisian dan perulangan yang terdapat di PHP. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Oke, yang pertama ada pengkondisian if. Pengkondisian if adalah pengkondisian yang sangat sederhana dan hanya berisikan nilai true saja. Dan sebagai contohnya di sini saya sudah membuat program dengan tema restoran, dan program itu pengisian data diri untuk booking meja atau tempat ya di restoran tersebut. Dimana di sini saya menggabungkan dua bahasa pemrograman yaitu HTML dan PHP, yang dimana saya membuat judul ini programnya itu dengan menggunakan tag di HTML itu A2, isi data untuk proses booking meja, yang dimana saya juga membuat form yang di dalamnya terdapat inputan untuk user memasukkan data-data dirinya untuk booking meja di restoran tersebut, yang dimana di setiap form inputnya diberi label. Yang pertama ada nama, yang kedua ada asal, dan yang ketiga ada nomor HP. Dan kita lanjut ke PHP-nya. Di sini kita membuat program, dan di sini kita menuliskan variabel nama, yang dimana terdapat post adalah suatu metode pengiriman data yang pengiriman datanya tidak disimpan di URL atau tidak ditampilkan di URL, melainkan disimpan, dan melainkan si method post ini langsung mengirimkan ke servernya, tidak ditampilkan dulu di URL, tidak seperti method get. Kalau method get itu kita ketika mengisikan data dan kita menekan tombol submit, itu data yang kita isikan akan tampil di URL website tersebut. Tetapi dengan metode post ini data kita tidak tampil di URL tersebut, melainkan tidak tampil di URL tersebut, tetapi data kita tetap dikirimkan ke server. Nah, di sini kita buat variabel nama yang di dalamnya terdapat post dengan nama inputan, dengan nama label inputan, dan dengan nama inputnya, dan nama tag input di sini. Dan di dalamnya dan sama yang kedua kita buat variabel asal, dan di dalamnya ada post dengan nilai dari inputan asal, sama nomor HP juga kita buat variabelnya, dan di dalamnya ada post, dan di dalam post terdapat nilai dari hasil inputan nomor HP di forum input. Dan di bagian sini ada if. Jadi jika misalkan user menginputkan nama di sini, ketika user menginputkan nama, menginputkan nama di sini, maka otomatis data tersebut akan masuk ke variabel nama yang di sini, dan variabel nama di sini akan dicek di kondisi sini. Jika user menginputkan nama di sini, maka otomatis di sini juga echo-nya akan tampil teks selamat datang dengan nama si user. Di bagian asal juga sama, ketika user menginputkan asal tempat tinggal mereka, inputan tersebut akan masuk ke dalam variabel sini dan akan dicek di dalam kondisi sini. Ketika user menginputkan asal data tempat tinggal asal mereka di forum sini, maka akan disimpan di sini dan akan menampilkan teks seperti ini, yaitu asal sama dengan
teks hasil inputan tempat tinggal asal user itu. Di bagian nomor HP juga sama. Ketika user menginputkan nomor HP tersebut, data tersebut akan disimpan di bagian variabel nomor HP dan di bagian variabel nomor HP dan di bagian if. Ketika user sudah mengisikan data nomor HP-nya, si if ini akan memanggil variabelnya yang berisikan data dari hasil inputan user dan akan ditampilkan di echo di sini, yaitu nomor HP dengan nomor HP dengan hasil inputan user itu. Coba kita praktekkan saja biar lebih jelasnya. Gimana? Coba kita inputkan di sini nama dan sini asalnya misalkan Indramayu. Nomor HP-nya kita masukkan coba 088 dan ketika kita submit, datanya akan muncul di sini. Karena ketika user menginputkan nama dan mencet tombol submit, otomatis data tersebut akan dikirim oleh HTML ini ke variabel sini, akan oleh metode post di sini. Ketika user menginputkan data di sini, otomatis saat user menekan tombol submit, otomatis data tersebut akan dikirim oleh metode post ini ke dalam variabel sini dan disimpan. Dan ketika setelah disimpan, otomatis if juga akan jalan, condition if juga akan jalan dengan mengecek variabel nama dengan isi nilainya itu apa, dan isi nilainya itu hasil inputan dari user di sini dan akan ditampilkan juga seperti ini kurang lebih. Oke, yang kedua ada if else if, di mana if else if adalah bentuk pengkondisian yang kedua, yang dimana terdapat nilai true dan nilai false di dalamnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di sini. Saya sudah membuat program dengan tema restoran atau rumah makannya, dan nama programnya itu program pengecekan ketersediaan meja yang terdapat di restoran atau rumah makan tersebut. Nah, dimana saya juga menggabungkan dua bahasa pemrograman di sini ya, HTML dan PHP, yang dimana saya membuat tag di bagian body kita membuat div, dan di bagian div, di dalam divnya kita membuat tag kedua yang dimana kita membuat judul dulu cek ketersediaan meja, yang dimana setelah itu kita buat form dengan metode post, dan di dalam form kita membuat inputan dengan tipe number, yang dimana dengan inputan ini diberi nama meja. Dan di bagian sini bagian codingan PHP-nya itu kita buat variabel meja yang dimana di dalamnya ada variabel post yang bernilai meja. Jadi silakan user menginputkan sama seperti tadi, ketika user menginputkan angka atau data di sini akan dikirimkan ke variabel sini oleh metode post tersebut dan akan dicek di sini. Jadi jika user mengisikan nomornya itu lebih dari 5 dan kurang dari 10, misalkan user mengisikannya itu nomornya itu 6, berarti termasuk ke kondisi 1 kan, lebih dari 5 dan kurang dari 10, maka si teks yang akan ditampilkan itu adalah meja nomor sesuai dengan meja nomor sesuai yang user masukkan, dan statusnya itu mejanya kosong. Dan ketika user masukkan lebih dari 1 dan kurang dari 4, misalkan user di sini memasukkannya meja nomor 3,
yang akan muncul itu yaitu teksnya adalah meja nomor 3 dengan status meja penuh. Jadi else ini dia ketika user menginputkan di sini, ketika ada nilai variabelnya, nah variabelnya misalkan berapa, di sini kan batasnya nyampe, di sini batasnya nyampe 10 paling besar. Misalkan kita menginputkan 1, otomatis si program akan mengecek dulu di sini, akan mengecek terlebih dahulu di bagian if pertama, apakah di nilai dari variabel sini, nilai dari variabel meja ini termasuk ke dalam kondisi di sini. Dan misalkan tidak termasuk di kondisi sini, tidak termasuk di kondisi sini ya, salah gitu, tidak bernilai true, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya itu di sini. Dan ketika kondisi di sini ternyata nilai variabelnya termasuk di kondisi di sini, maka akan memunculkan teks atau pernyataan yang ada di bawah sini, pernyataan kedua. Namun ketika data dari variabelnya termasuk ke dalam kondisi 1, maka yang akan ditampilkan juga pernyataan 1. Ketika nilai dari variabelnya termasuk ke dalam kondisi 2, maka yang akan ditampilkan juga pernyataan 2. Dan ketika data yang dimasukkan itu salah atau tidak ada di sininya, maka yang akan ditampilkan itu teks ini. Nomor meja yang Anda masukkan tidak ada, karena di sini kan batasnya sampai 10 meja gitu. Ketika si user memasukkan meja nomor 11, maka yang akan ditampilkan itu di sini. Ketika user memasukkan nomor 11, berarti tidak termasuk ke kondisi atau kondisi 2, maka yang akan ditampilkan teksnya adalah coba langsung kita coba aja. Sini misalkan saya memasukkan meja nomor 5, yang akan tampil ada meja nomor 5 kosong, karena nomor 5 itu termasuk ke dalam kondisi 1, maka yang akan di print juga pernyataan 1. Maka karena di kondisi jika data yang diinputkan true di dalam kondisi 1, maka yang ini akan ditampilkan juga pernyataan 1. Ketika nilai false, maka yang akan ditampilkan itu pernyataan 2. Kurang lebih seperti itu. Coba kita masukkan untuk memanggil pernyataan 2, coba kita cek. Ini coba kita masukkan meja nomor 3, kita submit. Dan di sini bisa kalian lihat meja nomor 3 penuh, karena angka 3 ini masuk ke dalam kondisi 2, yang dimana kondisi 2 itu lebih dari 1 dan kurang dari 4. Maka yang akan ditampilkan juga meja pernyataan 2, yaitu meja nomor 3, status meja ini itu penuh. Coba kita masukkan di luar batas kondisinya, batas angkanya ya. Di sini kan batas angkanya 10, coba kita masukkan 15. Maka yang akan ditampilkan teks nomor meja yang Anda masukkan tidak ada, karena nomor 15 itu tidak masuk ke dalam kondisi manapun, tidak masuk di kondisi 2 dan di kondisi 3. Maka yang ketika nilai dari variabelnya tidak masuk ke kondisi 1 dan tidak masuk ke kondisi 2, maka yang akan ditampilkan itu pernyataan dari else ini. Yang ketiga ada switch. Switch adalah bentuk lain dari if else if dan bersifat opsional, memiliki fungsi break. Break merupakan tag yang digunakan untuk menghentikan proses yang dilakukan di proses pemrograman PHP gitu. Untuk lebih jelasnya, berarti saya sudah membuat program, yaitu temanya itu sama seperti tadi, itu restoran atau rumah makan. Di sini programnya menu makanan.
yang dimana saya juga menggabungkan dua bahasa pemrograman, yaitu PHP dan HTML, yang dimana di bagian body kita buat div terlebih dahulu untuk membungkus semua codingan kita. Yang di dalam div itu dimana di dalam divnya kita buat A2 untuk menampilkan judul menu makanan, dan di bagian di bawahnya kita buat list. Di bagian bawahnya kita buat list daftar makanannya, itu ada menu makanan gibah, yang kedua ada menu makanan drama, ada menu makanan friendzone, dan yang terakhir itu dessert, yang dimana di bagian forumnya kita menggunakan metode post. Nah, coba praktekkan, jalankan saja coba. Nah. Oke, sini kita bisa lihat ya, untuk A2 itu judul makanannya itu ini, judul makanan, dan untuk OL dan L ini tag untuk membuat list seperti ini. Dan di bagian sini kita masukkannya inputannya. Misalkan kita masukkan yaitu menu drama ya, dan saat kita menekan tombol submit, maka yang akan ditampilkan itu cache drama dengan menunya itu gacon, kurang basis perang, dan terbatas, sama seperti di sini. Dan ketika kita masukkan menu gibah, yang akan ditampilkan itu stick burger dan strawberry squash. Kita menampilkan menu dessert juga, yang akan ditampilkan itu menu dari dessert atau cache dari dessert itu ya, brownies with sauce, cheese, pudding, dan ice cream ball. Tetapi ketika kita kekurangan dari program yang saya buat ini, ketika kita melakukan tipe penulisannya di sini kan menu makanan gibah ya, G penulisannya tuh G-nya itu harus menggunakan huruf kapital, dan di sini pun sama cache-nya itu harus menggunakan huruf kapital gitu. Ketika kita memasukkannya menuliskan menu gibah tetapi tidak menggunakan huruf kapital di awal penulisannya, maka yang ditampilkan itu menu yang Anda makan, menu yang Anda masukkan tidak ada, padahal sama saja si gibah tulisannya, tetapi penulisan awalnya itu tidak menggunakan huruf kapital. Situ kekurangannya, tetapi sama aja. Bila tidak menu yang Anda masukkan tidak ada, maka yang akan ditampilkan itu ketika user memasukkan yang tidak ada di cache-nya, menu yang tidak ada di cache-nya, maka otomatis program dari kode PHP ini akan langsung mengarahkan ke default, yaitu akan langsung menampilkan menu yang Anda masukkan tidak ada, dan program itu akan berhenti dengan menggunakan berhenti di situ saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan adalah suatu kode atau perintah yang digunakan untuk mengeksekusi kode blok pada pemrograman PHP yang akan dilakukan secara berulang selama kondisi tersebut memenuhi. Di sini saya akan menjelaskan perulangan do while ya. Yang dimana di sini saya juga sudah membuat programnya itu dengan tema restoran. Programnya itu program tanpa pesanan. Di sini saya menggabungkan dua bahasa pemrograman, itu PHP dan HTML. Di sini saya membuat judul itu yang membuat judul H2 ya, teks H2 untuk menambah pesanan isi kolom di sini.
dan membuat menu makanannya itu, menu paket makanannya itu juga drama dan friendzone seperti yang tadi. Kita juga membuat forum dengan metode post yang di dalamnya terdapat select option untuk user memilih menu paket makanan yang ditambah pesanannya yang mana. Sini kita buat input dan juga dengan tag number dengan nama tambah. Di bagian codingan PHP-nya kita buat variabel tambah yang di dalamnya terdapat post dan bernilai tambah, yang dimana ketika user menginputkan nomor tambah pesanannya, misalkan user menginputkan ingin menambah pesanannya itu 2, otomatis user juga menginputkan nomor 2 yang akan disimpan di sini, dan ketika user memilih dari option dari 4 menu paket makanan ini, misalkan user memilihnya itu friendzone, maka ketika user masukkan user ingin menambah pesanan dari paket friendzone itu 2, maka yang akan ditampilkan juga teksnya ada 2. Ketika user memasukkan, maka akan disimpan di sini dan akan dicek di do. Ketika lakukan print tambah pesanan dengan nama dari option yang dipilih, misalkan friendzone, namanya itu friendzone, dan akan misalkan di sini 2 kita inputkan, misalkan di sini kita inputkan variabel tambahnya itu dengan nilai 2, dan di sini akan dicek, akan dikurangi 1, dan while akan dicek variabel tambah bernilai yang tadinya 2 kan dikurangi 1, jadi bernilai 1 kurang lebih dari sama dengan 1, maka bernilai true. Lebih dari sama dengan 1. Kalau lebih dari sama dengan 1 itu jika variabel tambah bernilai lebih dari 1 itu true, dan jika variabel tambah bernilai sama dengan 1 itu true. Jadi yang akan di print itu 2 kali ulangan. Ketika variabel tambahnya itu bernilai 1, maka true, akan di print lagi teks di sini dan akan dikurangi lagi variabel tambahnya di sini, dan variabel tambah itu bernilai 0 kan yang tadinya 1 print di sini, akan dikurangi di sini bernilai 0, dan akan dicek kembali variabel tambahnya 0 kurang 0 lebih dari sama dengan 1, maka jawabannya false dan programnya akan berhenti. Maka yang terjadi itu 20 ulangan. Oke, untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja. Pertama, coba kita kita pilih menu makanannya itu drama, dan kita masukkan itu, misalkan user ingin menambah pesanannya itu 3 pesanan, tinggal kita tekan tombol submit, itu yang akan ditampilkan itu pesanannya itu 3, karena ketika user memasukkan memasukkan datanya itu ingin menambah pesanan 3 dan menekan tombol submit, maka kode dari PHP ini akan langsung mengeksekusi dan mengecek dengan menampilkan terlebih dahulu teks tambah pesanan dengan nama sesuai yang dipilih, yaitu drama, dan akan dikurangi 3 dikurangi 1 itu 2,
dan akan dicek di bagian kondisi sini 3 lebih dari sama dengan 1, yaitu true, yang akan terjadi keulangan lagi dan akan menampilkan teks lagi di sini, yaitu sama seperti tadi menampilkan teksnya, dan akan 2 dikurangi 1 yaitu 1, dan akan dicek lagi di sini 2 lebih dari sama dengan 1, maka jawabannya true, akan balik lagi di sini menampilkan lagi teks. Jadi akan terjadi 3 kali perulangan sesuai yang user masukkan gitu. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini juga saya sama-sama belajar. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.